Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sapitri dari kelompok 4, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 20 tahun 2021. Membuat video ini untuk memenuhi tugas pembuatan learning journal dalam bentuk podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian, pertama-tama kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Nah, dalam wawasan kebangsaan terdapat ada beberapa poin-poin penting, yaitu sejarah, pengertian wawasan kebangsaan, kemudian ada 4 konsensus dasar bela negara, kemudian ada bendera, lambang negara, lagu Indonesia Raya, dan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah, di mana pada tanggal 20 Mei 1908 terjadinya Hari Kebangkitan Nasional, kemudian tanggal 28 Oktober ada Hari Sumpah Pemuda, 10 November yaitu terjadi Hari Pahlawan, kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Kemudian kita memasuki pengertian wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, setelah terjadinya pengertian wawasan kebangsaan, kita dapat menyimpulkan yaitu ada 4 konsensus dasar bela negara, yaitu 1. Pancasila. Pancasila ialah falsafah negara dan pandangan bagi Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 pada sidang BPUPKI oleh Dr. Insinyur Soekarno-Hatta. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang mana kita tahu yang bermakna walau berbeda-beda tetapi kita tetap satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah NKRI. Tidak dapat dipisahkan, yaitu hari di mana Indonesia diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945 kita tunjukkan kepada dunia bahwa ada dunia, ada negara baru, yaitu negara kita, negara Indonesia. Kemudian Indonesia memiliki bendera, yaitu yang berwarna merah dan putih, dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, dan mempunyai bahasa satu yang diproklamasikan pada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Kemudian kita memasuki pembahasan masalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama-tama ada sejarah bela negara, ada ancaman, ada pengertian bela negara, nilai dasar negara, indikator, aktualisasi, dan kewaspadaan diri. Kemudian, pertama-tama adalah sejarah bela negara. Sejarah bela negara ditetapkan pada tahun 2006
pada bulan Desember tanggal 18 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan menjadi Hari Bela Negara. Kemudian ada ancaman. Ancaman yang dimaksud yaitu ancaman pada era reformasi diartikan pada sebuah kondisi, tindakan berbentuk fisik atau non-fisik di luar atau di dalam negeri yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ada pengertian bela negara, yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dijiwai oleh keseimbangan terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan bernegara. Kemudian kita memasuki nilai dasar negara, ada 5 poin, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kemudian yang terakhir, implementasi bela negara dalam tempat kita bekerja. Pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Dan yang keempat, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang kelima, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Demikian kawan-kawan podcast dari saya. Semoga podcast saya bermanfaat untuk kawan-kawan. Semangat belajar dan semangat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CPNS.